Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati. Karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam,
Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Saya menyapa sebelah kanan. Selamat pagi, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini semuanya? Apa kabarnya? Saya lihat wajah yang penuh dengan senyum sukacita. Saya percaya keadaan kita luar biasa. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan yang luar biasa itu ada dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita bersama-sama. Satu hal yang kita tahu, bahwa pada saat kita memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, Tuhan bertakhta atas puji-pujian kita. Amin. Dimanapun Bapak Ibu duduk, pastikan Roh Tuhan sanggup melawat setiap kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca Mazmur 91 dengan suara yang keras. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat berteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangtuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya.
Terima kasih Tuhan atas pagi ini. Berkat kasih rahmat dan anugerah-Mu yang terbesar yang kami terima Tuhan. Kami ada di tempat ini karena kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah saat ini dan segenap hati kami datang mencari wajah-Mu, berjumpa dengan Engkau. Lawat setiap kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Biar ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, biar jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami datang dengan syukur kami Tuhan, dengan segenap kerinduan kami bagi-Mu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, nyanyikan bersama. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih-Mu Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu.
membawa segenap kerinduan kami. Kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. angkat kedua tanganmu, nyanyikan. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Membawa hidupku, Membawa inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawaku erat, bawaku erat di hadiratmu. Hatiku persembahkan bagimu, jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat, bawaku erat di hadiratmu. hatiku persembahkan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, bawa persembahan bagi Dia, yaitu hidupmu sebagai persembahan yang hidupnya berkenan bagi Dia. Untuk Yesus yang terindah, selamanya ku Ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. amin. Yesus, Kau terindah, selamanya ku membawa hidupku, membawa
Yesus yang kami rindukan. Engkau luar biasa. Tidak ada yang lain Engkau tak penting selain pribadimu. Yesusku, kami datang dengan segenap kerinduan berjumpa denganmu, Yesusku. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia, puji Dia dengan segenap kerinduanmu. Nyatakan isi hatimu bagi Dia saat ini, karena Yesus terlebih dulu mengasihimu. Yesus telah mengorbankan nyawanya karena kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Ya dalam Dia tidak memandang hina setiap kita yang datang dengan hati yang hancur. Tuhan sedang membuka tangan-Nya bagi setiap kita yang rindu akan Dia. Haleluya, haleluya. Dia dalam Engkau kekasih hati kami, keputusaan jiwa kami, selama-lamanya hanya Engkau yang kami puja. Haleluya. Nikmati hadirat-Nya saat ini, nikmati hadirat-Nya. Yesus Tuhan, Engkau terindah, Engkau termulia, Engkau Allah yang perkasa, tiada bandingannya. Yesus, haleluya. Dia dalam basyana, haleluya. Dia dalam basyana, angkat hatimu, arahkan pikiranmu pada Dia, fokus kepada Tuhan. Urabakasyannya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Kira nama siapa nama ya nama ya. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Dengan kerinduanmu nyanyikan, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Mari Bapak Ibu cuma sendiri nyanyikan, menyembahmu. Dari hatimu, dengan kerinduan, Tuhan mendengar setiap pengakuan hatimu. Sama-sama sekali lagi nyanyikan, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku. Hanya di dalam hadiratmu bahagia kami penuh, di hadiratmu bahagiaku penuh. Amin, 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 amin. Sungguh kami merasa
berarti saat ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Sekalipun gunung tersampak ke dalam laut, sekalipun bumi bergoncang, kami tetap aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi, tapi kami tetap percaya aman di dalam-Mu. Engkau gunung batu, keselamatan kami Tuhan, tak tergoyahkan sampai selamanya. Ini pengakuan setiap kami Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu kami tenang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau nyata di tengah-tengah kami. Lawatan-Mu sungguh nyata bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu bersatu hati. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Damailah Indonesiaku. Shalom Indonesiaku. Bila damai sejahtera daripada Tuhan turun atas bangsa ini, menaungi bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami memberkati pemerintahan yang ada saat ini, Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Menteri Kabinet Merah Putih, sampai kepala daerah, semua pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kami berdoa, kami memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hikmat daripada Tuhan turun atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dengan hikmat daripada Tuhan untuk mengambil setiap keputusan, kebijakan dan undang-undang yang dibuat. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa Indonesia. Di tengah-tengah resesi ekonomi global yang sedang melanda bumi ini, kami tetap percaya, kami tetap mendoakan perekonomian bangsa Indonesia akan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah perekonomian bangsa Indonesia. Kami juga memberkati keamanan bangsa Indonesia. Kami memberkati, kami mendoakan TNI dan Polri sebagai garda terdepan penjaga keamanan bangsa kami Tuhan. Sia-sia mereka berjaga-jaga dengan kekuatan manusia. Dan biarlah Tuhan, kekuatan-Mu mampukan mereka, manunggal bersama dengan mereka Tuhan. Pada saat mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin dan para wakil gembala yang ada Tuhan. Urapi mereka, berkati mereka dalam setiap visi dan misi yang Kau berikan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap setia menjalankannya Tuhan, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Sony Waplau, Ibu Wakil Gembala kami, Ibu Linda Waplau. Tuhan urapi mereka, berkati mereka. Kekuatan daripada Tuhan terus berlimpah dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka semakin hari semakin kuat, berjalan bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau dalam kemuliaan sampai kemuliaan. Biarlah kekuatan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Diberkati pelayanan mereka, diberkati penggembalaan mereka, penggembalaan di Ambon maupun di Jakarta. Tuhan Yesus berkati. Biarlah kekuatan memampukan mereka untuk tetap setia sampai akhir hidup untuk melayani Tuhan. Berkati keluarga mereka, usaha bisnis diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap para leaders yang ada, setiap pengerja yang ada di GBI House of Glory Ambon. Tuhan berkati, biar pengurapan-Mu bertambah-tambah bagi setiap para pelayan-Mu di tempat ini. Dengan satu hati, dengan unity, bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, membawa banyak jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa memberkati setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan. Lepaskan berkat bagi setiap
setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati usaha mereka, diberkati bisnis mereka, tugas tanggung jawab mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap keluarga-keluarga mereka diberkati. Pendidikan anak-anak mereka diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Yang dalam pergumulan Engkau lepaskan. Dalam kekecewaan Tuhan, Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi setiap mereka. Dan biarlah mereka tetap percaya dan menaruh iman mereka hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tak tergoyahkan itu. Dan biarlah setiap jemaat-jemaat Tuhan, ada jemaat-jemaat yang aktif, yang menjadi garam dan terang dunia, berdampak bagi kota Ambon, berdampak bagi keluarga, berdampak bagi tempat kerja mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan syukur, persembahan diakoni maupun perpuluhan, bahkan persembahan untuk pembangunan gedung gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami datang, kami membawa dengan ucapan syukur, sebab kami telah diberkati Tuhan dengan berlimpah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama saya katakan, sekali lagi katakan, amin. Haleluya, 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 haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan high five tos kiri kanan, katakan, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Haleluya. Mari bersama-sama nyanyikan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
Yesus baik, Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. selamanya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Haleluya. Amin. Kasih kebaikan Tuhan tidak bisa diukur oleh apapun juga. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama dengan sukacita kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Hey, oh, oh. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, benar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. sekali lagi nyanyikan kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Bapak mau rasakan kasih setia Tuhan, amin. Ada sukacita di wajah kita, amin. Siap melompat bagi Tuhan lebih lagi. Yesus sayangku,
Yesus sayang saya. Yesus sayang terang semua. Yang merasakan kasih Tuhan, sama-sama kita bergoyang bagi Dia. Seka-sekayo, hey, kiri kanan putar balik, puji Tuhan. Seka-sekayo, Sama-sama. hey, kiri kanan putar balik, puji Tuhan. Sama-sama. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Maju. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang. Yesus sayangku. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Mari bersama-sama nyanyikan. Seka-sekayo, hey, kiri kanan putar balik, puji Tuhan. Seka-sekayo, hey, kiri kanan putar balik, puji Tuhan. Yesus sayangku. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Sekali lagi. Seka-sekayo, hey, kiri kanan putar balik, puji Tuhan. Seka-sekayo, hey, kiri kanan putar balik, puji Tuhan. Yesus sayangku. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang. Yesus sayangku. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayang orang. Yesus sayang orang semua. Yesus sayang orang semua. Haleluya. Sukacita berlimpah karena setiap kita ada pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Amin. Haleluya. Silakan berduduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ya Rabasi, Karabasi. Biar kami tetap bersyukur dan selalu bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang tak terbatas bagi kami, atas hidup, atas berkat yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Beta selalu bersyukur karena Tuhan setia. Beta sing akan lupa Tuhan Yesus pun cara. Beta selalu ingat janji firman Tuhan. Beta lihat
Tuhan Yesus pun kerja. Dan ke Tuhan Yesus dan ke banyak-banyaklah dan ke hidup dan ke yang betah. Dan ke Tuhan Yesus dan ke banyak-banyaklah beta percaya Tuhan beserta selama-lamanya. Mari sama-sama nyanyikan pujian dari awal. Katakan, kita selalu bersyukur karena Tuhan setia. Beta senangkan lupa Tuhan Yesus pun cara. Beta selalu ingat janji firman Tuhan. Beta lihat semua Tuhan Yesus pun kerja. Dan ke Tuhan Yesus, dan ke Tuhan Yesus, dan ke banyak-banyaklah, dan ke hidup, dan ke berkat yang beta terima. Dan ke Tuhan Yesus, dan ke banyak-banyaklah, beta percaya Tuhan beserta selama-lamanya. Ya, merasakan kasih Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian dari awal. Nyanyikan, beta selalu bersyukur karena Tuhan setia. Tuhan setia. Beta senangkan lupa Tuhan Yesus pun cara. Beta selalu ingat, beta selalu ingat janji firman Tuhan, janji firman Tuhan. Beta lihat semua Tuhan Yesus pun kerja. Sambil kita berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Dan ke Tuhan Yesus, dan ke banyak-banyaklah, dan ke hidup, dan ke berkat yang beta terima. Dan ke Tuhan
ke parido, dan ke berkat yang beta terima. Dan ke Tuhan Yesus, sudah ke sekali lagi, dangke Tuhan Yesus, dangke Tuhan Yesus, dangke banyak-banyaklah, dangke porido, dangke berkat yang beta terima. Banyak-banyaklah, kita percaya Tuhan beserta selamanya. Taruh tangan di dada, katakan beta percaya, beta percaya Tuhan beserta selama-lamanya. Mari kita buka kedua tangan di hadapan Tuhan, berikan syukur, angkat penyembahan masing-masing dengan Tuhan. Saudara bebas di hadirat Tuhan. Saudara mau menyembah dalam roh, angkat penyembah dalam roh. Saudara mau bermazmur, menaikkan doa permohonanmu, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Oh Yesus, ya Rama 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 ya Rama. Ya Rama bala 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 bala. Inara Rama ya Rama bala 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 bala. Terima kasih, terima kasih. Makasih Tuhan. Oh, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Jesus, Jesus. Oh, Rabba, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Angkat suaramu, katakan betapa kagum ya Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ya Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh
besarnya karyamu. Oh indahnya, oh herannya kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. Kasih-Mu itu yang telah menyelamatkan kami. Karena kasih-Mu, Kau telah datang ke dalam dunia mati untuk menebus segala dosa kami. Engkau bangkit dan hidup supaya kami yang percaya beroleh hidup yang kekal. Engkau naik ke surga menjadi imam bagi kami, supaya kami semua beroleh keselamatan yang penuh. Dan pada waktunya Engkau akan datang untuk kali yang kedua, menjemput gereja-Mu. Dan biarlah kami menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Umat yang akan menyongsong kedatangan-Mu untuk kali yang kedua. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan, pagi ini yang datang bersama-sama, beribadah, berdoa, memuji dan menyembah-Mu. Biar setiap kami beroleh berkat yang khusus dari Tuhan. Setiap keluarga diberkati oleh Tuhan. Dari orang-orang tua, orang-orang muda, bahkan sampai anak-anak di kelas Sunday School semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Sekarang Tuhan, kami buka hati kami, berfirmanlah kepada kami. Engkau taruh perkataan firman-Mu melalui mulut dan bibir hamba-Mu itu disampaikan. Kami mau tinggal diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan perkataan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Puji Tuhan, silakan duduk. Sudah dikasih Tuhan. Shalom saudara. Saya bersyukur boleh kembali ada di kota Ambon. Ya, puji Tuhan kota Ambon, apalagi gereja Tuhan tempat ini sudah seperti keluarga. Ya, Pak Sony dan Ibu Linda jadi sahabat, menjadi kakak, menjadi mentor buat kami. Sudah sedemikian lama, namun beliau ada di Jakarta mereka. Tapi saudara, saya juga tiap kali ke Ambon selalu ketemu teman-teman lagi. Ya, hamba-hamba Tuhan yang setia. Dan khususnya ada keluarga-keluarga yang cukup dekat, kami bersyukur. Dan kali ini saya datang sendiri karena istri juga ada pelayanan di Jakarta. Tapi saya percaya saudara, semua kita hari ini ada berkat spesial Tuhan siapkan. Yang siap katakan amin. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan ayat yang ke-10. Baik, puji Tuhan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara yang dikasih Tuhan, kata gereja kita selama ini pakai namanya, oh kita ke gereja, kita mau datang ke gereja. Saudara, kata gereja di dalam Alkitab juga diambil dari kata ini, yaitu umat yang dipindahkan keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Diambil dari kata eklesia. Eklesia dalam bahasa Yunani, ya, ek itu artinya keluar, kaleo memanggil, jadi artinya umat yang dipanggil keluar. Eklesia, kita ini umat yang dipanggil keluar. Dalam bahasa Hebrew dipakai kata kahal. Nah, yang menarik, Indonesia ambil kutip dari kata apa? Ternyata dari kata Portugis. Portugis mengambil kata eklesia, memakai kata igreja. Dari kata igreja itulah orang Indonesia mengadopsi kata gereja. Jadi gereja itu adalah umat yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gereja itu adalah the people, orang-orangnya. Kita yang dipindahkan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Gereja itu bukan sekedar gedungnya saja. Gedung tanpa jiwa-jiwa yang telah ditebus Tuhan bukan gereja. Organisasi, ya nama, GBI, macam-macam saudara nama lain, itu semua organisasi yang menata aturan manusia. Tapi gereja itu sendiri adalah kita semua, umat yang dipindahkan keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Boleh katakan amin. Kalau saudara jalan, apalagi hari biasa, lihat ada gedung gereja, itu gedung gereja, betul. Tapi bukan gereja. Gereja itu kita, umat Tuhan. Amin. Mungkin pengertian ini kalau lebih luas lagi, kalau saudara pas tidak ada gedung, kumpul semua di tanah lapang di mana lagi kumpul beribadah, itu gereja? Ya, itu gereja. Karena gereja adalah kumpulan umat Tuhan yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Yang mengerti katakan amin. Supaya, ayat tadi berkata, kenapa kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Boleh lihat ayat 9 lagi. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. So that you may proclaim the excellencies of Him, the praises of Him. Puji-pujian, kemuliaan, kebesaran, keagungan Tuhan diberitakan oleh gerejanya. Setiap umat yang dipindahkan keluar dari kegelapan pasti akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan karena mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, mereka bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Ketika bangsa Israel keluar dari kegelapan, keluar dari Mesir, simbol kegelapan. Mereka dibawa ke tanah yang dijanjikan Tuhan, kepada terang Tuhan yang ajaib. Mereka melewati berbagai proses dan melihat tanda-tanda ajaib. Kalau diceritakan di Alkitab berulang kali, diungkapkan bangsa itu keluar dengan tangan Tuhan, mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Oh, kalau dihotbahkan bisa berhari-hari seminar melihat perbuatan Tuhan yang ajaib yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Supaya mereka bisa menceritakan itu dari generasi ke generasi. Perbuatan Tuhan yang besar. Saudara, kita adalah umat yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan saya percaya kita umat yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib akan melihat perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan dalam hidup kita. Boleh katakan amin. Supaya kita bisa menceritakan perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Tapi mohon maaf, ada banyak orang Kristen tidak bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau suruh bersaksi, menceritakan perbuatan Tuhan, jadi bingung yang mana. Bukan karena banyaknya, tapi karena gak tahu. Mungkin ada banyak hal dalam hidup ini kita pikir ini biasa aja. Oh, kalau saya keadaan begini, oh karena orang tua saya begini. Oh karena saya keadaan ini, oh karena saya punya kerja bagus. Oh karena saya lagi untung aja. Oh kenapa bisa begini? Ya nasib saya mujur lah. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus tidak ada perkara nasib atau mujur gak mujur. Semua itu kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan pasti buat perbuatan yang ajaib bagi mereka yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara, di ayat yang ke-9 ini kita melihat ada waktu kita dipindahkan keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita itu seperti memiliki satu identitas yang baru. Kita disebut orang Kristen. Christian. Christian itu sama dengan Christ miniatur atau Christ-like. Serupa Kristus, gambaran atau modelnya Kristus di dunia ini, itu adalah orang Kristen. Kita disebut Christian. Di Alkitab berkata, yang olehnya namaku disebut, itu umat. Yang olehnya namaku disebut. Saudara, saya percaya kita orang Kristen, olehnya nama Kristus disebut. Kalau dulu bangsa Israel, mereka disebut Israel. Israel Elohim. L-nya itu Tuhan. Yang bangsa yang atasnya namaku disebut. Tapi bersyukur kita di gereja perjanjian baru ternyata juga
kita disebut orang Kristen, di dalamnya nama Kristus disebut. Saudara, setiap orang Kristen diberikan oleh Tuhan identitas yang baru. Sebagai warga yang bukan warga kegelapan tapi dalam terang, kita itu seperti punya ID yang baru. Dan setiap kita orang Kristen harus menyadari, dan waktu kita hidup di dalam identitas kita yang seharusnya, yang disebut tadi panggilan Kristus, maka saya percaya hidup kita akan diwarnai dengan berbagai tanda-tanda ajaib. Boleh katakan amin. Karena saudara dan saya itu beda. Bangsa Israel waktu dipindahkan keluar, wow. Saudara bayangkan tiap pagi bangun, embun turun dari langit, menyentuh tanah, dia berubah warna jadi putih. Waktu dikumpulin, dibersihkan, dia berubah sesuai waktu menjadi roti yang mereka olah, menjadi roti yang dimakan. Saudara, tiap hari penyediaan Tuhan gak pernah berhenti. Selama embun masih turun dari langit, lu bakal makan hari itu, lu gak akan kelaparan. Bukan 40 hari, 40 tahun. Apa enggak Tuhan itu luar biasa? Bahkan ayat firman Tuhan berkata selama 40 tahun baju mereka tidak kekurangan, pakaian mereka tidak menjadi rusak, kaki mereka tidak jadi bengkak. Wow. Saudara punya baju yang 40 tahun. Enggak rusak. Wow. Saya enggak tahu di Ambon, tapi di Jakarta simpan baju aja bingung saudara. Udah bagus-bagus, begitu dibuka lagi, wah sudah rusak dia. Baru juga mungkin belasan tahun, apalagi 40 tahun. Saudara, itu ajaib kalau boleh bilang. Belum perbuatan-perbuatan Tuhan ketika keluar, laut terbelah di mata bangsa itu. Firaun dan semua tentaranya mati binasa. Semua itu perbuatan ajaib. Saudara, mari saya mau mengajak kita pagi ini dalam ibadah ini. Mengerti, merenungkan, dan kita menyadari, iya ya saya orang Kristen itu memikul satu identitas ini dan saya harus hidup sesuai identiti kita. Yang pertama dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Masih di ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. You are a chosen generation. Saya suka pakai bahasa Inggris karena ada kata generasi. You are a chosen generation. Kamu adalah generasi yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, kita nggak pernah bisa milih kita lahir tahun berapa, kita masuk generasi berapa. Saudara, kita nggak bisa milih. Di tempat ini ada berbagai generasi. Saya dari tadi lagi lihat-lihat ada Gen Z nggak di sini ya. Tapi rupanya mungkin ada ya sedikit. Tapi banyak di sini saya lihat dari Gen X mestinya, ya, dari Gen Y atau milenial itu juga banyak. Tapi banyak juga generasi boomer saya lihat, ya, ibadah pagi. Saudara, generasi Gen Z yang sekarang, generasi Y, generasi X itu mungkin yang lahir tahun akhir 60-an sampai tahun 80, yaitu generasi X. Lalu kemudian sebelum tahun 65 ya, itu masuk generasi baby boomer. Waktu saya sebut baby boomer ada banyak yang senyum-senyum. Pak, kenapa kita makin generasi tua, kenapa disebutnya baby boomer? Pas saya nih di ujungnya baby boomer. Haleluya. Berbahagialah generasi boomer yang masih sehat sampai hari ini. Ya. Saudara, karena kita generasi yang ajaib lah, pokoknya ajaib. Generasi yang menyaksikan perubahan teknologi dari yang sampai sekarang, ya. Dari yang namanya mau telepon saja antri di wartel, ya. Mulai dari yang namanya nggak ngerti apa itu email, ya. Sampai sekarang ketemu zamannya AI. Saudara, saya melintasi generasi tersebut dan melihat berbagai perubahan. Waktu saya kuliah di ITB, saya baru masuk angkatan pertama, saya belajar komputer, saya kaget, saya diberikan tumpukan kertas banyak. Tumpukan kertas itu program, itu baru satu program udah tumpukan segini, saudara. Padahal sekarang
jutaan program itu udah sangat kecil nggak kelihatan. Jadi masih melewati masa itu, komputernya sebesar satu ruangan. Sekarang saudara, yang satu ruangan itu cuma ada dalam genggaman kita saudara. Sangat kecil. Saudara, kita generasi yang melihat perubahan itu. Saya sedikit ngomong baby boomer karena saya lihat ini banyak yang seumuran saya nih, pagi ini. Percayalah saudara adalah generasi yang spesial. Karena kita generasi yang menyiapkan generasi di bawahnya. Ada yang tanya anak-anak muda, Pak kenapa disebut generasi baby boomer? Karena generasi kami itu adalah generasi yang lahir dalam periode sesudah zaman perang. Ketika peperang, zaman perang, itu banyak orang gak menikah, gak bisa karena kondisi perang. Tapi begitu merdeka, banyak pasangan-pasangan menikah. Dan dalam tahun-tahun kurun tahun berikutnya, terjadilah ledakan kelahiran bayi di seluruh dunia. Makanya disebut generasi baby boomer. Terjadi ledakan kelahiran bayi sesudah zaman perang. Sampai dengan sekitar tahun 64-65. Saudara, banyak sekarang kita mengeluh persoalkan generasi Z. Indonesia sedang mengalami pergumulan, ini kita memasuki yang namanya ledakan generasi produktif katanya. Ledakan penduduk di usia produktif. Bisa jadi blessing, bisa juga jadi masalah besar. Ketika bangsa itu nggak siap dengan ledakan populasi generasi produktif, kalau dia bisa menghasilkan, dia bisa bekerja baik mengembangkan bangsa, negeri itu menjadi bangsa yang diberkati. Tapi kalau ledakan penduduk ini tidak siap, bahkan menjadi beban, pengangguran, kejahatan sosial mulai bertambah, negara itu bisa rusak. Karena itu saudara, setiap generasi itu punya tantangan sendiri. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya tidak bisa memilih di generasi mana kita ada. Tapi kita ada di setiap generasi untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya kalau bicara sama Gen Z susah. Bahasanya kurang nyambung. Kalau dengar anak-anak Gen Z lagi berkomunikasi, bergaul, gaya mereka dan semuanya, kita yang generasi X boomer itu kadang-kadang geleng kepala. Orang tua sering ngomong sama anaknya, dulu mama papa, ya, apalagi yang sudah oma opa, dulu anak-anak sekarang bilang itu kan dulu bukan sekarang. Zaman udah beda. Saudara pasti mengerti yang saya maksudkan, bahasa kita komunikasinya udah sering kali gak nyambung sama generasi ini. Ketika generasi di atas memaksakan sesuatu kepada di bawah mulai goyah. Makanya kedengaran istilah generasi strawberry. Kelihatannya cantik tapi gampang remuk. Mungkin kita pikir itu generasi di bawah, nanti di bawah Gen Z masih sedang melahir dan baru mulai tumbuh lagi yang namanya generasi alpha. Apalah yang terjadi? Generasi yang mulai besar di zaman artificial intelligence, AI. Saudara, kalau kita lihat ngeri. Tapi saya mau katakan kita dipakai untuk memenangkan generasi kita. Saya berbicara dengan anak-anak muda, baru-baru ini saya bikin KKR Worship Night di kampus Universitas Indonesia. Anak-anak muda, saya dorong mereka menjadi saksi untuk mahasiswa, untuk generasinya. 40 tahun yang lalu waktu saya mahasiswa, saya juga dipakai dalam kegerakan mahasiswa. Sekarang generasi Anda, 40 tahun itu adalah angka generasi di Alkitab. The number of generation. 40 tahun di padang gurun ganti generasi baru. Saudara, saya percaya waktu saya mengalami kegerakan dulu, kegerakan sekarang beda lagi caranya. Saya tidak bisa memaksakan cara saya dulu dengan sekarang. Sekarang kita udah pakai sosial media. Tanpa sosial media kita gak bisa influence generasi ini. Saudara, itu yang saya mau katakan, kita punya challenge. Every generation has their own challenges. Saudara, kita gak bisa paksakan apa yang dulu untuk generasi yang sekarang. Karena itu kita hanya bisa membimbing, mengarahkan, membagikan firman, memotivasi, mendoakan, mengurapi mereka. Dan mereka akan menjadi saksi buat generasi. Saudara, saya lihat anak-anak kecil, anak-anak remaja.
Ketika mereka dipersiapkan betul-betul mereka dipakai luar biasa. Saudara, cucu saya kalau ketemu saya, dia udah pasti yang dia lakukan pertama, saya mau berdoa buat GP. Panggil saya GP, singkatan dari Grandpa. Saudara, itu dia kalau udah doakan GP-nya, dia taruh tangan saya, dia doa, dia ngurapin. Saudara, padahal umurnya baru 2 tahun. Tapi saya berdoa, saya bilang ini mereka harus diurapi dari kecil supaya mereka menjadi generasi pemenang, di generasinya menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya mau berdoa, saudara, anak cucumu persiapkan menjadi saksi Tuhan buat generasinya. Karena bukan kita yang memenangkan generasinya, mereka sendiri akan memenangkan generasinya. Karena itu persiapkan anak-anak saudara. Dipersiapkannya bukan sekolah. Sekarang banyak konflik. Kalau saya khotbah ini jadi khotbah seminar khusus. Tapi saya mau bilang, menyiapkan generasi itu bukan di sekolah. Menyiapkan generasi itu bukan juga di sekolah minggu. Ada banyak orang tua nyalain sekolah minggunya gak bisa nyiapin. Saya beritahu orang tuanya yang tidak menyiapkan. Sekolah minggu yang cuma 2 jam di hari minggu, itu gak mungkin menyiapkan 1 minggu. Tapi tiap hari di rumah, itu tanggung jawab kita generasi di atas menyiapkan generasi di bawahnya untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara, kita gak bisa monitor mereka 24 jam, tapi kita bisa melimitasi. Kita bisa menjaga bagaimana sosial media mereka, bagaimana komitmen. Anak-anak dikasih handphone, tapi dengan komitmen. Dari awal kita harus tahu passwordnya. Keluarga harus saling terbuka semua. Dan begitu itu jadi semua dari awal udah komitmen. Gak ada yang dirahasiakan. Jadi saudara, anak-anak kita tahu ada pembatasan, ada pengawasan. Ada berbagai aturan. Kalau udah duduk meja makan sama-sama, ya semua handphone ditutup, taruh, simpan. Selesai dari Amerika beberapa waktu yang lalu, saya pada waktu pagi duduk di restoran sama istri saya sambil ngobrol. Kayak biasa kalau udah itu handphone pasti dibalik, tuh di bawah. Supaya bisa berkomunikasi. Tapi saya lihat di sisi sebelah saya, di satu meja, keluarga, bapak, ibu, anaknya 3. Ya, duduk, anaknya udah remaja, dewasa semua. Tapi duduk, kalau orang di timur kita bilang, mereka cuma baba diam. Masing-masing konsentrasi dengan handphonenya. Saudara, saya pikir ini orang dekat tapi semua di handphonenya sibuk. Gak ada komunikasi. Itu yang namanya, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Tapi di sebelah kiri saya lihat bapak ibu. Saya bisa perhatikan bedanya. Saya cuma bilang sama istri saya, nanti saya mau kenalan. Saya yakin pasti ini orang Kristen. Pasti ini orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bapak ibunya dari cara wajahnya itu sangat-sangat ya kelihatan deh wajah orang yang penuh dengan kasih. Anak-anaknya, satu laki, satu perempuan sudah mungkin sudah umur 17-an gitu. Tapi mereka bisa cerita sesuatu, ngobrol dengan papanya dengan semangat. Mereka tidak pegang handphone semua walaupun mereka punya handphone. Lalu mereka bicara, cerita sesuatu, saya bisa nguping di meja sebelah. Saya bilang sama istrinya, pasti keluarga Kristen. Dan waktu kenalan ternyata benar. Saudara dikasih Tuhan, di situ saya lihat perbedaan. Seharusnya keluarga anak-anak Tuhan, kita menyiapkan generasi kita untuk jadi alat, menjadi saksi Tuhan. Saudara, kita masukin di sekolah, percayakan. Saudara, banyak orang bingung. Ada orang tua yang berkata, Pak saya udah keluarin biaya nabung benar-benar sekolahin anak saya di luar negeri. Aduh dulu dia aktif, dia pelayanan, begitu dia pulang. Kenapa anak saya jadi berontak, jadi gak kenal Tuhan, jadi gak mau melayani. Wah pikirannya jadi gak benar. Macam-macam saudara. Kenapa? Karena kita tidak bisa mempercayakan itu. Bangun komunikasi. Pak tapi dia di luar negeri, ya you kan punya video call. You kan punya
WhatsApp. Saya punya teman yang setiap malam anaknya pulang dari sekolah, maka dia pagi-pagi mereka akan punya komunikasi, terus bisa taruh handphone, ngobrol sama-sama. Mereka cerita, yang di sana malam hari dia cerita, habis itu akhiri dengan doa sama-sama. Walaupun yang satu di Amerika, yang keluarga di Jakarta, bisa komunikasi. Teknologi sudah nyambung. Ayo, dari kita harus siapkan generasi untuk menjadi saksi Tuhan. Yang mau katakan amin. Lanjutnya saya akan mulai cepat. Kamulah bangsa yang terpilih. You are a chosen generation. Mari kita jadi saksi Tuhan untuk generasi kita. Saya selepas pandemi, saya mulai orang bilang aktif di sosial media. Walaupun saya sebetulnya bukan orang sosial media. Saya punya sosial media karena dipaksa sama Tuhan. Kira-kira sebelum masa pandemi, tiba-tiba ada orang bikin akun Instagram pakai nama saya. Anak gereja bilang, Pastor udah punya Instagram ya? Bukan. Wah, akhirnya mereka coba laporkan. Dan tapi pastor mesti buat sendiri. Oke, tolong bikinin. Muncul YouTube channel Weliar Kauntu. Wah, pastor udah punya YouTube channel ya? Enggak. Ada orang pakai nama saya bikin YouTube channel. Akhirnya dilaporkan, di take down. Tapi pastor mesti bikin. Weliar Kauntu, oke bikinin. Weliar Kauntu official. Sudah dibikinin. Bukan maunya saya. Tapi Tuhan sudah persiapkan itu. Karena Tuhan yang tahu habis ini akan terjadi pandemi COVID. Saya nggak pernah tahu. Dan begitu di pandemi COVID, Tuhan mulai pakai saya melayani. Awalnya dari IG Live sampai ke YouTube live streaming. Sampai sekarang saya nggak bisa berhenti. Karena semua jemaat di YouTube channel bilang pastor nggak boleh berhenti, malah suruh nambah. Waktu masa pandemi saya 2 kali seminggu. Begitu sudah lewat masa pandemi, teman-teman saya dari 2 kali turun ke 1 kali. Saya pikir saya mau turun 1 kali. Semua jemaat bilang gak bisa, dan tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya waktu saya doa. Kamu bukan kurang 1, kamu harus tambahin 1 lagi. Jadi di mana orang turun 1 program, saya justru nambahin lagi. Jadi 3 kali seminggu. Bukan hal yang mudah, tapi saya tahu itu cara saya mulai menjangkau. Mulai memberkati. Saya gak pernah itu yang namanya, kalau saudara yang pernah mengikuti YouTube channel saya, gak akan pernah ketemu ada saya ngomong, please subscribe. Ya, nggak ada tuh ngomong please subscribe, share, nggak ada. Biar Tuhan yang promo sendiri. Dan ada banyak orang diberkati. Begitu juga sosial media. Saya punya Facebook tapi nggak terlalu aktif. Saya punya TikTok, saya punya Instagram, tapi lebih aktif di Instagram. Saya nggak pernah juga yang namanya ngejar follower. Ada orang nawarin saya, Pak, bisa Pak beli followers Pak. Wah, nggak mau. Saya mau jadi berkat oleh orang-orang yang memang memberkati. Tiba-tiba Tuhan kirimkan sekian puluh ribu, itu bukan karena memang saya, tapi memang Tuhan yang mau saya memberkati orang-orang ini. Saudara, waktu disurvei dilihat, ternyata benar dugaan saya. Mereka yang viewers di YouTube channel saya, itu waktu dicek range usianya, ya range-nya saya. Majority di generasi X dan generasi boomer. Generasi Y ada presentasinya lebih kecil, Gen Z ada presentasi tapi kecil. Jadi saudara, memang saya bisa dipakai Tuhan memenangkan generasi saya. Bahasa saya diterima di generasi saya. Saya coba main di TikTok masih juga tetap anak-anak muda gak terlalu. Kalau Instagram masih usia-usia generasi X, generasi Y masih banyak di Instagram. Saudara, kalau kita ngerti distribusi ini, kita tahu how God can use us. Gimana Tuhan bisa pakai kita. Saudara, mari jadilah alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan buat generasi ini. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. You are a chosen generation. Yang kedua, kamulah imamat yang rajani. You are a royal
priesthood. Saudara, kita adalah imamat yang rajani. Apa sih itu? Saudara, di perjanjian lama pelayanan imam itu adalah seorang yang berdiri di antara Allah dan manusia menjadi perantara. Itu pelayanan imam. Mereka berdoa membawa permohonan umat kepada Allahnya dan mereka mengajarkan umat Tuhan ketetapan Tuhan. Jadi mereka itu stand in the gap. Makanya ada istilah intercessors dari kata interceding, berdiri di antara. Jadi sebetulnya pelayanan doa, pelayanan syafaat itulah pelayanan imam, berdiri di antara, interceding. Di antara Allah dan manusia berdoa, mohon belas kasihan Tuhan buat umatnya, buat keluarganya, buat anak-anaknya, buat orang lain. Itu pelayanan interceding. Saudara dikasih Tuhan, kita itu semuanya dipanggil Tuhan menjadi imamat yang rajani. Ayat ini tidak berkata kamu nantinya akan jadi imamat yang rajani. You will become a royal priesthood. No, ayat ini berkata kamu adalah, you are a royal priesthood. Ketika kita dipindahkan Tuhan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, status ini langsung berlaku untuk Anda dan saya. Boleh katakan amin. Status sebagai royal priesthood itu bukan status hanya sekedar itu yang melayani di atas mimbar, yang mimpin doa syafaat. Oh Pak, di gereja kan ada pelayanan doa syafaat. Oh mereka itu imam. No. Mereka itu pelayanan khusus, specialized. Karena mereka punya tanggung jawab lebih daripada kita semua yang lain untuk berdoa bagi jiwa-jiwa. Saudara, tapi pelayanan sebagai imam itu adalah panggilan semua orang Kristen. Bisa amin kan? Kita itu dipanggil pelayanan imam. Di rumah saudara itu berdoa kepada Tuhan untuk anak-anakmu, untuk keluargamu, untuk saudara-saudaramu, keluarga besarmu, mereka yang belum kenal Tuhan. Doa minta kepada Tuhan keselamatan buat orang lain. Atau saudara punya permohonan doa dari teman-teman, mereka yang mengalami masalah minta didoakan, datang kepada Tuhan berdoa. Ada seorang bapak berkata kepada saya, Pak Pendeta, kalau di rumah itu urusan doa itu istri saya lebih pinter. Saya itu gak pinter doa, saya bilang sama saudara. Saudara gak ada tuh yang namanya doa mana lebih pinter mana yang gak pinter, gak ada. Doa itu bedanya cuma ini, ya, yang Tuhan mau tuh doanya tulus apa enggak tulus. Di mata Tuhan urusannya tulus apa enggak, bukan bagus apa enggak. Enggak ada tuh doa yang bagus. Malah Alkitab bilang ini Tuhan Yesus tuh mengatakan tentang orang-orang Farisi, mereka yang berdoanya bertele-tele. Mereka yang dengan kata-katanya begitu pandai muter-muter tapi sebenarnya enggak jelas. Bukan keluar dari hati yang tulus, itu bukan doa. Tapi doa itu apa yang keluar dari hati kita yang tulus sama Tuhan. Saudara bangun pagi-pagi, saudara lagi penuh masalah, saudara sambil duduk tempat tidur, saudara bilang Tuhan tolong saya. Tuhan tolong buka jalan buat saya. Saya beritahu itu doa yang tulus. Karena keluar dari hati. Bukan doa karena supaya orang lihat bahasa kita tertata baik. Saudara, memang mereka yang dipimpin doa di atas mimbar itu adalah mereka yang bisa mewakili perkataan doa seluruh umat. Jadi gak sembarangan. Karena waktu dia berdoa dia sedang mewakili kata-kata kita sama-sama. Jadi beda doanya sama doa lagi sendiri di rumah. Saudara, mari kebanyakan kita di gereja itu belajar doa dari orang yang memimpin doa di atas mimbar, dari gembala. Betul? Sehingga waktu kita lihat, dia kalau mimpin doa, dia pun bahasa bagus sekali nih. Oh kita enggak bisa berdoa nih. Hati-hati saudara. Tuhan enggak lihat itu. Tuhan lihat hati kita tulus apa enggak. Amin. Karena itu mari kita mulai berdoa. Ada ungkapan yang berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkatnya.
nggak berdoa, nggak ada berkatnya. Ya, bagi saya ada benarnya juga. Karena itu kalau kita ngerti ini, mari banyak berdoa. Saya cuma berkata kepada saudara, kalau kita pagi ini ada ibadah di sini, memuji menyembah Tuhan. Kalau saya bisa berdiri di panggung ini, bisa membagikan firman buat saudara, saya mau beritahu, karena dulu satu waktu pernah ada orang-orang yang berdoa buat saya. Karena dulu mungkin keluargamu, orang tuamu, familimu, mungkin temanmu pernah ada yang berdoa buat saudara. Kalau kemudian saudara digerakkan datang kenal Tuhan, minimal saudara yang datang beribadah dan mendengar pesan firman Tuhan hari ini, itu ada pendoa syafaat di gereja ini yang mungkin sambil doa keliling minta Tuhan jiwa-jiwa datang. Tuhan biar mereka mengenal Tuhan. Karena itu saya mau katakan jangan berhenti berdoa. Tuhan itu menjawab doa, Tuhan masih menjawab doa. Dan dia bekerja itu menurut doa umat-umatnya. So never stop praying. Kita itu imamat yang rajani. Jangan lupa ada unsur rajaninya, ada unsur royalnya. Kita punya ministry priesthood tapi ada kata royalnya. Royal priesthood artinya apa? Kita melayani dalam pelayanan keimaman dalam otoritas kerajaan. Kita ini anak-anak kerajaan Allah. We have the authority. Kita punya otoritas dalam nama Yesus. Dia raja di atas segala raja. Dan kita punya otoritas dalam nama Yesus. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Dalam nama Yesus orang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus yang terikat dibebaskan. Dalam nama Yesus pintu yang tertutup terbuka bagiku dan keluargaku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. So never stop praying. Kalau kita mengerti ini maka sesuai identitas kita, kalau kita disebut orang Kristen, maka berdoa itulah nafas orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen gak berdoa itu bukan orang Kristen. Karena identitas kita itu adalah imamat yang rajani. Jadi sekarang kita ngerti yang namanya pelayanan doa itu bukan cuma pelayanan orang-orang khusus, tapi semua kita orang Kristen. Kita dipanggil untuk berdoa. Yang mau katakan amin. Tepuk tangannya ragu-ragu, tepuk tangan aja gak apa-apa. Yang ketiga, kamulah imam yang rajin, kamulah bangsa yang kudus. You are a holy nation. Kamulah bangsa yang kudus. Ini identitas kita yang berikutnya. Saudara, kita ini disebut bangsa yang kudus. Artinya apa? Nature kita harusnya kudus. Sama seperti saudara misalnya orang Afrika Tengah, saudara lihat fotonya, saudara lihat KTP-nya, oh pasportnya saudara lihat, oh dia kulit hitam, ya hitam pekat, dia dari Afrika, salah satu negara di Afrika Tengah. Saudara akan bilang, oh iya memang dia orang Afrika. Kenapa? Karena dari nature-nya saudara udah lihat, oh ini memang nature-nya orang Afrika. Lihat dari wajahnya, wah ini pasti orang dari timur Indonesia nih. Kalau nggak dari Maluku, dari Papua. Dari nature-nya itu bisa kelihatan. Saya mau beritahu saudara, sebagai orang Kristen, nature kita adalah holy. Nature kita itu kudus. Jadi kekudusan itu bukan sesuatu yang memang kita pikir, wah saya nanti, wah nantilah, jangan sekarang. No. Nature saudara itu kudus. Jadi mari kita hidup sesuai dengan nature kita. Apakah babi bisa jatuh ke kubangan? Bisa. Tapi ayo balik bersihkan lagi. Karena nature-nya bukan itu. Setiap kali saya membaptis orang, saya katakan hidupmu yang lama sudah ditenggelamkan bersama Kristus, dikuburkan. Dan kamu dibangkitkan kembali bersama Kristus menjadi ciptaan yang baru. Seolah-olah begitu keluar kamu menjadi ciptaan yang baru. Dalam nature yang baru. Kamu dikuduskan, ditebus oleh darah Yesus.
Saya ingat beberapa waktu saya lagi baptis beberapa anak-anak muda. Itu saya bersaksi, saya diingatkan. Apa yang saya rasakan ketika saya dulu dibaptis. Ketika saya dibaptis, waktu saya keluar, habis didoakan keluar dari air itu. Ya, baptisan, saya singgung sedikit ya. Baptisan itu dalam bahasa Yunani dipakai kata baptiso. Baptiso itu artinya dicelupkan. Kayak teh celup tapi jangan dibiarin lama, dikeluarin lagi semua. Ya, itu artinya baptiso, ditenggelamkan, dikeluarkan. Jadi sudah terjemahkan sendiri. Baptisan kayak apa? Saya waktu masih kecil saya belum mengerti. Saya di bawah orang tua saya ke gereja, katanya saya sudah dibaptis. Tapi saya belum mengerti, saya nggak punya iman. Alkitab berkata kita dibaptis, baptisan itu adalah meterai dari iman kita. Kalau seorang percaya dan dibaptis, jadi percayanya dulu. Makanya Alkitab berkata usia 12 tahun ke atas kita baru dibaptis. Kenapa? Baru punya pengertian dan punya iman sendiri. Kalau dia belum punya iman, itu baru diserahkan kepada Tuhan. Kita di Gereja Bethel Indonesia mengenal istilah seorang anak yang kecil di bawah 12 tahun semua dibawa kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, didoakan menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Tapi perkara baptisan itu bukan perkara orang tuanya, perkara anak ini sendiri. Harus imannya percaya saya mau dibaptis. Kalau waktu kecil masih titipan iman orang tuanya. Makanya waktu hamba Tuhan berdoa, oleh iman orang tuamu engkau diserahkan kepada Tuhan. Ini masih bayi. Jadi iman orang tuanya. Tapi kalau dia sudah 12 tahun ke atas, dia dibaptis imannya sendiri. Dan imanmu akan menyelamatkan engkau. Saya balik cerita waktu saya baru dibaptis. Saya itu merasa waktu dibilang ciptaan baru. Saya merasa seperti orang pakai jubah yang baru, warna putih bersih. Dan sesudah itu salah satu ciri yang saya rasakan adalah saya nggak ingin mengotori hidup rohani saya lagi. Saya tidak ingin mengotori diri saya karena ini udah bajunya putih, masa saya suruh main di comberan lagi. Saya main di got kotor-kotor, saya main di kubangan. Saya nggak mau lagi hidup dalam kubangan dosa. Saya nggak mau lagi lakukan itu karena sudah saya pakai baju yang baru, bersih, putih. This is my nature. Kudus. Karena itu saya menjaga hidup saya. Saudara, yang penting satu, saudara punya niat. Kalau sudah punya niat, sudah sungguh-sungguh. Kalaupun 1-2 kali kesalahan, bukan berarti, oh gampang lah nanti kan bertobat lagi, enggak. Tapi ayo sadari. Kalau mungkin saya salah, Tuhan ampuni saya. Beda orang yang memang, aduh saya salah lagi, ampuni saya Tuhan. Tuhan tuh lihat hati kita. Raja Daud pun begitu. Satu raja yang dosanya paling gamblang diungkapkan di Alkitab itu Daud. Tapi Tuhan tuh bisa bilang, this is a man before my own heart. Ini orang yang berkenan di hatiku. Saudara ayo, mari kita sadari KTP kita itu menunjukkan we are a holy nation. This is our spiritual ID. Identitas rohani kita berkata kita ini holy nation. Jadi jangan sampai, harusnya ya, kayak saya ingat saya suka kadang-kadang pelayanan penjara. Ada orang bilang, aduh itu di penjara masa namanya Yohanes, namanya Petrus, Paulus. Wah tapi ada di penjara pun orang. Masa orang Kristen kayak gitu? Saudara, itu ada orang ngomong gitu. Harusnya gak begitu. Saudara di dunia ini kan kadang-kadang ada terjadi sesuatu dan ada ungkapan orang gini. Katanya orang Kristen, kok ini? Benar saudara. Karena nature kita harusnya holy. Kok bisa lakukan perbuatan yang jahat? Itu bukan seharusnya kita. So kalau kita ngerti, hidup kita berbeda hari-hari ini. Mari perhatikan, your ID, spiritual ID, you are a holy nation. Yang mengerti katakan amin. Dan yang terakhir, dikatakan kamu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri.
Saya suka bahasa Inggrisnya. You are my own special people. Saya suka karena ada kata spesialnya. Katakan sama-sama special. Tuhan berkata kepada saudara, you are my own special people. Kalau kita spesial, kita itu khusus. Itu karena Tuhan itu memperlakukan kita spesial. Dan menjadi kewajiban bagi setiap orang yang punya ID orang Kristen sebagai special people, dia wajib melakukan hal-hal yang spesial kepada Tuhannya. Mungkin kita bertanya, apa hal spesial yang saya bisa lakukan kepada Tuhan? Saudara, selain daripada melayani Dia, tapi regularly setiap hari adalah menyembah Tuhan. Katakan worship. Katakan worship. Orang Kristen seharusnya punya identitas ini. Dari identitas ini kelihatan, oh dia suka menyembah, oh pantas orang Kristen. Oh dia suka memuji Tuhan, pantas orang Kristen. Oh dia suka berdoa, oh pantas orang Kristen. Karena itu adalah identitas kita. Jadi yang namanya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, itu bukan karena sebuah kegiatan, ya kamu lakukan deh, kalau kamu lakukan ini nanti kamu diberkati, nanti kamu ditolong, no, saya mau beritahu saudara, gak perlu itunya, itu bonus dari Tuhan. Tapi apa yang harus kita lakukan, doa, muji, nyembah adalah identitas kita sebagai orang Kristen. Yang mengerti katakan amin. Saya percaya kalau saudara umat spesial, gak heran. Nanti lihat, saudara akan melihat hal-hal spesial Tuhan lakukan dalam hidup. Orang yang suka menyembah Tuhan, orang yang memperlakukan Tuhan spesial. Karena apa? Menyembah itu artinya apa? Menyatakan kasih. To express our love to Him. Penyembahan secara umum itu artinya menyatakan kasih kepada Tuhan. Mau menyenangkan hatinya Tuhan. Itu worship. Jadi worship bukan sekedar nyanyi. Memuji Tuhan itu adalah bagian daripada worship. Tapi worship secara umum adalah segala hal yang kita lakukan secara spesial untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara, apa saja? Tuhan pernah bilang gini, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada seseorang yang paling hina ini, engkau lakukan buat aku. Jadi waktu saudara lagi nolong orang, dikatakan di Alkitab, loh kapan kami melakukan itu kepadamu Tuhan? Pada waktu engkau memberi aku makan ketika aku gak ada makanan. Mengunjungi aku ketika aku sakit, ketika aku ditawan. Apa yang engkau lakukan untuk seorang yang hina ini, engkau lakukan untuk aku, kata Tuhan. Saudara, itu juga bagian menyenangkan hati Tuhan. Memberi, menabur, kadang-kadang dengan air mata. Tapi Tuhan, saya mau bangun rumah untuk Tuhan. Saya mau involve dari apa yang ada. Oh saudara, itu sama seperti janda yang cuma kasih sedikit, taruh di rumah Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama murid-muridnya, kamu lihat tuh mana yang paling besar memberi. Janda itu, dia memberi dari seluruh hidupnya. Wow. Saudara, itulah pernyataan kasih. The expression of our love to God. Setiap orang Kristen punya nafas berdoa dan menyembah Tuhan. Itulah nafas kekristenan. Karena that is our identity. Mari kita hidup di dalamnya. Saudara akan lihat perbuatan ajaib Tuhan akan lakukan dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat, sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang
tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Sadari setiap perkataan yang saudara nyanyikan melalui nyanyian ini. Tuhan telah memilih kita hidup pada generasi kita untuk melakukan rencana Tuhan buat generasi demi generasi. Tuhan telah memanggil kita menjadi bait sucinya. So your nature is holy. Ini bait kudusnya Tuhan. Mari kita buat komitmen sebagai orang yang dipilih Tuhan. In our generation, mari tetapkan, saya mau hidup kudus. Lalu nyanyian ini berkata, aku mau jadi mesbah doamu. Karena kita dipanggil sebagai imamat yang rajani. Saudara, kita menyembah Tuhan karena kita mengasihi Dia. Mari bawa hidupmu dan berkata, ya Tuhan, jadikan aku. Jadikan aku bait sucimu. Taruh tanganmu di dada, katakan, yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan keluargaku, bangsaku, kotaku. Oh, jadikan aku, jadikan. Ini doa kami, ini komitmen kami, ini respon kami untuk melakukan firman Tuhan. Berdoa buat saudara, angkat tangan saudara, satu tangan taruh di dada atau di bagian tubuh yang saudara sakit. Kalau fisik saudara sakit dan saudara mau minta kesembuhan hari ini, Tuhan, aku mau mujizat kesembuhan, tolong aku Tuhan, sembuhkan aku. Apapun itu, kalau saudara berdoa untuk masalah keluargamu, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masa depan, sekolah, apapun, taruh tanganmu di dada. Tuhan, Engkau dengar setiap permohonan anak-anakmu saat ini. Katakan kepada Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hatimu, apa yang menjadi keperluan saudara. Hamba-Mu sepakat dengan setiap permohonan anak-anakmu di tempat ini. Kami sepakat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Kesembuhan dan mujizat terjadi buat anak-anak. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, sakit penyakit lenyap, segala kelemahan tubuh aku perkatakan dalam nama Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan secara fisik. Aku berdoa mereka masalah keluarga, pemulihan, kasih Tuhan dicurahkan. Tuhan, Engkau sedang menyembuhkan hubungan-hubungan, baik itu hubungan suami istri, orang tua, anak yang mengalami masalah, Tuhan sedang pulihkan, sembuhkan. Kalau ada mereka yang sakit secara finansial, yang mengalami masalah dalam pekerjaan usaha, apapun itu, mereka berseru kepadamu pagi ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, terbukalah pintu berkat. Tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan. Pintu-pintu baru yang selama ini tertutup, terbuka dalam nama Yesus. Pintu usaha, pekerjaan, apapun yang rasanya gak mungkin. Tuhan, these are your special people. We are your special people. Tuhan, perlakukan spesial buat anak-anakmu. Perlakukan spesial. Yang tidak mungkin menurut manusia, mungkin bagi orang percaya. Mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Karena itu kami berseru kepadamu. Hari ini, pulihkan dan berkati umatmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tanganmu, katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Senangkanmu, hanya inilah yang kami lakukan sebagai umat yang spesial Tuhan. Oh Yesus, senangkan
Dengan sungguh hati katakan menyenangkanmu ya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Oh hanya itu kerinduanku ya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi sebagai komitmen kita dalam hidup ini kami berkata,